Ya, nepotism which is dynasty kan, dinasti politik. Dalam artian apa? Penggunaan kekuasaan untuk menguntungkan keluarga sendiri, kan itu maknanya. Jadi kalau itu disebut Asian value, ya Anda berarti nggak bangun tidur sejak zaman dinasti Ming gitu loh. Jadi itu udah jauh banget kali gitu kan sebagai Asian value. Kita mulai dari ini juga Bang Deddy, soal putusan MA yang semalam kita bahas juga di kontroversi ya. Singkat cerita Bang Deddy, putusan MA yang akhirnya menggeser sedikit itu soal syarat calon kepala daerah yang terhitung 30 tahun, awalnya itu pada saat penetapan calon, sekarang jadi pada saat dilantik, itu buat siapa Bang? Nah kan, ini kan pertanyaan yang sebenarnya ngulang-ngulang sampai kita malas. Nanti kita dituduh fitnah lagi. Berapa banyak sih orang yang akan diuntungkan dengan keputusan itu? Kan ini berlaku buat semua Bang. Ya, tapi berapa banyak orang, saya tanya, berapa banyak orang yang bisa mengambil kesempatan itu? Pada umur 30 tahun, nyalon gubernur DKI. Coba, nanti kan kita bisa lihat. Kalau orang biasa tidak realistis ya Bang? Hah? Ya, kenapa? Kurang modal? Nggak mungkin lah. Ya, kan inilah kesulitan kita ketika undang-undang bisa dibengkokin sedemikian rupa untuk mengakomodir keinginan. Keinginan ini siapa? dampak dari hilirisasi ini. Jadinya keinginan siapa nih Bang? Ya nanti kita lihat bulan Agustus siapa yang daftar. Semalam kan Bang Deddy udah bilang buat Ya, Kaisang. makanya saya ngapain ngulang-ngulang, capek Iya. gue. Daripada panjang-panjang langsung sebut aja. Jadi menurut Bang Deddy ini udah obviously 100%. 1000%. 1000% bahkan Iyalah. buat Kaisang. Emang menambahkan frasa itu di Mahkamah Agung gampang? Kan enggak lah. Pasti orang yang powerful. Pasti group of people who's very powerful kan untuk ngubah frasa itu. Karena undang-undang itu sudah ada dari tahun berapa? Ya toh? Sudah 2 kali mengalami perubahan. Termasuk PKPU-nya nggak pernah tuh ada yang memaksa itu. Karena kan original intentnya kan memang supaya gubernur itu atau wakil gubernur itu, karena dia lebih tinggi daripada wali kota maupun bupati, ya dia kan harus punya kecakapan, kematangan emosional, pengalaman, gitu kan, mengelola konflik, mengelola satu birokrasi yang kompleks, gitu-gitu. Kan nggak bisa orang tiba-tiba umur 30 ada duit lu nyalon aja situ, nggak pernah ngalamin mengelola budget, gimana, mengelola birokrasi seperti apa, mengelola politik seperti apa. Kan gitu dong. Itu kan original intentnya. Maka dibatasi dengan pertimbangan bahwa di umur 30, orang kalau sudah selesai kuliah di umur 21, 22, ya toh, berarti kan dia punya 8 tahun mematangkan diri. Mungkin dia jadi anggota DPRD, mungkin dia jadi kepala daerah, kabupaten atau kota, baru lompat ke gubernur gitu loh. Tapi kan Kaisang tinggal berapa bulan lagi memang Bang untuk nyampe umur 30. Nah kan kamu yang nuduh Kaisang, saya kan nggak bilang Kaisang. Ih, udah di mana-mana Bang Deddy bilang Kaisang. Tapi Bang Deddy, kan Pak Zulhas ya sudah bilang, Jokowi bilang ke Pak Zulhas bahwa beliau melarang Kaisang untuk maju di Lah, Pilgub. dulu juga waktu Pak Gibran, Jokowi kan juga bilang begitu. Baru 2 tahun. Kan gitu juga beliau bilangnya. Bahkan di depan kita sendiri Gibrannya ngomong, enggak, saya setia sama PDI Perjuangan, Pak Jokowi juga gitu. Ya toh? Jadi Akhirnya maksudnya yang terjadi, nggak bisa dipercaya omongan itu Bang? ya terserah Anda kalau masuk percaya, saya enggak. Jangan dibalikin dong. Lah. Ngasih contoh Gibran berarti nggak percaya dong dengan omongan itu sekarang. Tugas saya memberikan fakta, tugas Anda menyimpulkan, kan gitu. Enggak, yang menyimpulkan yang nonton aja Bang, yang nonton aja. Ya bantu pendengar, untuk penonton untuk Oke. menyimpulkan lah. Ada yang menarik nih, kalau Prof Mahfud pas keluar putusan MA ini, Prof Mahfud bilang saya mual lihat putusan MA ini. Kalau Bang Deddy apa Bang? Kita tanya ke Refli Harun di off air, Bang Refli bilang saya bukan mual lagi, muak. Nah, kalau Bang Deddy? Muntah ya, muntah Refli. Kalau emang gua pikirin suka-suka lu lah, emang gua pikirin gitu loh. Udah sekarap mula. Ya udah suka lu aja. Gua nunggu Kenapa, Oktober Bang? gitu aja, udah. Udah capek Bang? Lo sekarang siapa yang bisa menghalangi? Coba, sekarang kita katakanlah menggugat itu. Orang bilang udah selesai, ngapain sih lu, move on dong. Kan kita lagi yang jadi tertuduh. Ya udahlah, sakarepmu aja kalau gue sih. Terserah aja. Kalau memang elit-elit politik di negeri ini tidak punya katakanlah
kepekaan konstitusional, kepekaan pengelolaan kekuasaan, ya silakan, itu takdirnya negara ini. Buat apa saya stres sendiri mikirin itu? Ya silakan aja. Tahu waktunya tinggal berapa bulan? Bang, kan banyak yang menganalisa aja bahwa keputusan MA sebelumnya MK itu demi mengakomodir kepentingan dinasti politik Pak Jokowi. Ini lagi rame nih Bang Deddy, karena di salah satu podcast kan dibahas nih soal dinasti politiknya Pak Jokowi. Kemudian ada host salah satu podcast yang ditanya pendapatnya soal dinasti politik Pak Jokowi, dan jawabannya adalah Asian values, human right. Bang Deddy sepakat gak dinasti politik itu menjadi Asian values and human right? Ya mungkin Asian values ribuan tahun yang lalu ya. Tapi seiring datangnya demokrasi, bukannya itu yang kita gugat pada reformasi. Korupsi dan nepotisme. Ya, nepotisme which is dynasty kan, dinasti politik. Dalam artian apa? Penggunaan kekuasaan untuk menguntungkan keluarga sendiri, kan itu maknanya. Jadi kalau itu disebut Asian value, ya Anda berarti nggak bangun tidur sejak zaman dinasti Ming gitu loh. Jadi itu udah jauh banget kali gitu kan sebagai Asian value. Ini kan praktek buruk yang kemudian dibudayakan. Nggak beda sama korupsi. Sama aja, kita jadi permisif. Tapi kan dinasti politik memang ada di mana-mana, Bang. Keluarga politik, yes. Dinasti politik dalam konteks dinasti politik, ya. Tetapi yang kita tentang itu kan adalah bahwa membentuk dinasti politik itu dengan menggunakan kekuasaan. Dengan menggerakkan instrumen-instrumen kekuasaan, kan itu yang berbahaya. Jadi misalnya seorang gubernur mau mencalonkan anaknya bupati, dia gunakan APBN, dia gunakan APH, dia gunakan kepala desa, kan itu yang nggak boleh. Karena akhirnya pemilu kita nggak jurdil gitu loh. Jadi bukan soal dinastinya yang kita sorot, tapi penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Jadi Bang Deddy, dinasti politik tidak masalah, tapi caranya, ya, dinasti politik cara dalam mainnya. konteks keluarga politik, misalnya keluarga Bung Karno itu keluarga politisi, misalnya, itu ya mereka dari kecil sudah bicara politik. Sama sebenarnya, ya apakah Kaisang Gibran berhak, tapi jangan bengkokin hukum untuk itu, kan gitu, sabar dong, ya toh. Kalau saya sih melihatnya di sana. Oke.